Boku no Hero Academia season final akhirnya gue tonton. Gue tuh udah tahu bahwa pasti gue mesti nonton tuh per 3 episode. Jangan dicicil satu-satu. Karena udah ngefans banget, karena udah kebiasaan banget ngelihat bagaimana directingnya. Makanya gue tahu. Makanya lu pada bilangan, bang buruan bang nonton bang episode 1 bang. Bang episode 2 bang cliffhanging pala bang. Dan akhirnya episode 3 dan gue dijanji sama kalian, gue bakal nonton ketika udah 3 episode. Dan akan gue bikin reviewnya. Dan kalian mencium bau apa? Ya. Coba cium lagi. Adalah bau Bones memasak. Ini adalah first impression gue di 3 episode pertama My Hero Academia yang Bakugo man. Jadi bagaimana pendapat gue sebagai fans berat My Hero Academia di anime final season terakhirnya, dan apa yang bikin gue menangis dan mampus lo fans Deku. Buat yang belum tahu, gue adalah salah satu fans besar My Hero Academia. Dan itu adalah hal yang paling diejek sama banyak orang. Biasalah manusia-manusia nggak punya ejekan lain. Tapi yang pasti My Hero Academia sudah sampai ke final seasonnya. Di sini kita bakal mendapatkan pertarungan terakhir. Dan gue udah bilang di berbagai macam kesempatan gue pada saat nge-review bahwa My Hero Academia setelah season 3 itu kacau banget productionnya. Seriusan men, kalau lu nonton dari awal, pasti lu tahu season 1, season 2, season 3 itu animasinya bener-bener yang kayak wah, nggak males, nggak cuman transisi, nggak cuman diem gitu. Bahkan kalau lu baca manganya, buset, diadaptasi ini dengan cara yang wow. Namun setelah season 3 itu langsung bener-bener kayak gitu doang, still image. Walaupun nggak se-still image One Punch Man, cuman kelihatan lah kayak dari bagus banget ke bagus aja, bahkan sampai kayak wah udah mulai mid nih. Makanya gue bingung ketika orang-orang bilang gue ngebelain My Hero Academia. Enggak men, itulah bedanya gue sama lu ya. Sekali lagi, kalau belum belajar, kami ngefans, kalau jelek juga kami kritik. Anda kalau ngefans, keringetnya pun lu bilang bagus. Dan akhirnya final season, di video sebelumnya di thumbnail yang kayak gini, jujur gue sangat-sangat ragu sama teasernya, gue ragu sama trailernya pas gue nonton, dan memang wajar dong keraguan gue. Tapi silakan bilang gue salah, silakan bilang gue keliru kalau gue punya semacam pesimistik terhadap My Hero Academia. Ya wajar dong pesimistiknya terbentuk gara-gara di season sebelumnya kacau. Tapi setidaknya di episode 1, 2, 3 gue merasakan optimis lagi. Bahkan salah satu tweet bilang kalau final season ini tuh bener-bener banyak banget orang-orang yang udah menjadi top tier dalam dunia animasi. Ada Vincent, ada Nanami Michibata, ada juga siapa ya, banyak lah pokoknya di tweet tuh nama-nama orang yang udah terkenal banget ngebuat sesuatu dengan sangat luar biasa, ngumpul semua di final season ini. Dan makanya di episode 3 itu My Hero Academia bagus banget. Sebenarnya di episode 1 udah lumayan bagus, 2 oke, 3 wow Bakugo my boy. Jadi salahkan lu no kalau itu jelek. Tar dulu, dengerin dulu. Pertama kita puji dulu. Ya memang beneran bagus men. Itu akhirnya kita bisa melihat bagaimana dinamika storytelling terhadap adaptasi dari manga. By the way, gue mau bilang sebelum gue lupa bahwa manganya tetap lebih powerful, tapi gue bisa melihat alternatif keindahan lain di animasi ini. Banyak banget adegan-adegan yang gak ada di manga dan dimasukin ke sini, dan jauh lebih impactful dan jauh lebih berasa. Tapi ada yang lebih berasa juga di manga. Salah satunya scene doa lebih berasa banget di sini, tapi scene doa-doanya kekirim itu lebih powerful di manga. Dan sebenarnya udah ada di opening dikit ya. Mungkin kalian sadar itu scene waktu One for All jadi kayak butcher gede gitu, isinya mayat-mayat dan potongan tubuh manusia. Tapi Bakugo my boy, lu dapetin apa yang harus lu dapetin main dari kapan tahu. Fight scene animasi yang bener-bener memperlihatkan explosion, bener-bener memperlihatkan ledakan, kecepatan, dan juga bombardir. Lu kalau udah baca manga dan lu lihat ini, lu bakal happy banget sih. Kayak anjir, akhirnya kita dapetin Bakugo yang dar gitu loh. Yang ledakannya bener-bener ledakan, bukan cuma petasan. Bukan cuma petasan lempar, tau gak lo? Tar gitu loh. Dan secara cerita yang emang juga ini jadi momen. Gue udah bilang kan bahwa ending My Hero Academia tidak se-sweet itu. Tapi gue suka banget bagaimana mereka mengakhiri arc Bakugo, yang dimana menjadi karakter favorit gue setelah All Might. Dan di sini bener-bener digambarkan dengan cukup baik. Gue tidak sabar untuk menunggu episode 4-nya, karena ada adegan yang sangat badass. Kalau kalian baca manga, adegan ini itu badass banget. Dan gue suka banget tuh, kan banyak flashback ya. Banyak flashback, ini flashback generator lah. Tapi flashbacknya tuh nggak yang gue, kalau gue bobo anime lain pada sebel segala macam. Ya lu inget-inget aja lah flashback terakhir anime apa lah. Itu kan kayak gitu loh kalau kita dapat flashback. Ini tuh malah flashback yang kayak cuman just to remind the audience how it feels like, untuk ngebawa dan ngedeliver emosi apa yang sedang karakter ini rasakan gitu loh. Bagaimana dia merasakan dulu penderitaan, dia menjadi orang yang mengakhiri karir All Might, bagaimana dia yang tadinya punya superior kompleks harus menghadapi realita bahwa yang selama ini dia bully sekarang menjadi pilihan All Might dan bahkan menjadi top hero di kelas. Dan kata-kata terakhir sebelum dia quote and quote koma adalah, apakah aku masih bisa mengejarmu? Dan bagaimana gitu simbolisasi terhadap All Might ngelihat jalan yang udah dia lalui dan yang udah dia
pave buat orang-orang diingat ke belakang. Terus ada adegan yang All Might yang udah mau kebentuk di dunia One for All gitu, yang kalau udah lengkap berarti kan udah mati. Udah kelihatan badannya, udah kelihatan ininya. Terus tiba-tiba masih tangkep, wush gitu, terus tiba-tiba langsung ganti zat, terus tiba-tiba langsung ada All Might sama Bakugo sama Midoriya nggak lama gitu. Semua itu cepet tapi proper gitu, ngerti gak lu? Nggak yang lama, nggak mau cerita bertele-tele lama, langsung cerita gitu, langsung kayak dar gitu. Keren banget. Terus yang pas Bakugo pamerin jurusnya gitu, tangannya. Terus bagaimana menggambarkan flashback tentang sebenci apa si All For One sama Bakugo. Kenapa Bakugo jadi kayak sesuatu yang mesti dia pikirin gitu. Padahal dia kan sudah tinggal gabung sama Shigaraki, dia tinggal ngebut ke Shigaraki. Tapi kenapa tiba-tiba dia jadi kayak punya semacam emosi untuk lawan Bakugo. Tapi itu semua karena kemiripannya dengan The Second User kan. Yang dimana dulu kalau kalian ngikutin fandomnya, Second User itu sempat di fan teorikan sebagai Bakugo yang time traveler atau keturunannya Bakugo karena mirip banget. Tapi ternyata itu entah emang udah dipikirin atau emang udah disiapkan sama Bapak Horikoshi Sensei ya. Dimasukin ke situ sebagai bentuk kayak tingkahnya, kelakuannya, dan hal-hal yang dilakukan sama Bakugo itu ngingetin All For One terhadap apa yang terjadi, sehingga dia mesti nggak bisa mengabaikan Bakugo. Dan itu penggambarannya keren banget, sangat-sangat keren. Di episode 2 pun ya, cliffhanger-nya itu menurut gue bagus banget. Dareka gitu kan, Tasukete siapa segala macam, Deku udah mau hopeless, All Might udah mau kebelah dua. By the way itu referensinya mau dibeginiin Batman probably ya. Dan ini nggak males gitu, ngerti gak lu? Nggak males kan, biasanya males kan kayak dar meledak gitu diganti scene, nggak. Tapi tiba-tiba background yang meledak, dar baru di zoom. Biasanya tuh zoom dulu baru meledak, ini meledak dulu malah dar lebih nyusahin, baru di zoom. Siapa itu? Iya, langsung tiba-tiba. Dan penggambaran artistiknya gue suka banget. Kayak ini kan jarang terjadi sebenarnya di My Hero kalau kalian nontonin. Bagaimana dia mau ngasih tahu judul episode itu jarang banget, man. Tiba-tiba The End of Era. Itu pakai TV jadul mau rusak gitu. Terus kayak ada orang berdialog bahwa ya udah ini udah mau selesai gitu. Dia akan menjadi penanda The End of Era. Terus tato gitu N_. Sederhana tapi artistik yang menurut gue sangat cukup untuk menggambarkan seberapa kompleks dan padet ini cerita, emosinya, flashback ke belakangnya, perjalanan yang akan dibicarakan, dan pertarungan terakhir yang akan kalian saksikan di episode probably 4-5. Oh ya, episode 1 pada rame sama Hagakure ya. Ya elah, gue sih kayak bro, masih kecil bro. Ya, gue tau lah fiksi, cuman kayak ya, gue sih biasa aja jujur, kayak ya udah gitu ya. Cuman gue suka lah sama bagaimana penggambaran Aoyama dan juga battle-nya, walaupun agak sedikit terburu-buru kalau kalian sadar. Tapi in a way ini semua terbayarkan dengan episode 2-3 yang menurut gue pertarungan All Might juga lawan Avo masih luar biasa, pas dibantu Stain juga cukup luar biasa, dan ketegangannya gitu loh. Oh ya, bahkan adegan yang All Might imajinasi terus halusinasi terus, bahkan dia mau meledakkan dirinya gitu ya. Udah momentum banget gitu, terus masih digagalin sama Avo itu. Itu gila men, roller coaster. Di manga pun pas gue baca kayak sama gitu ngerasain, padahal gue udah tahu bakal kayak gimana. Jadi menurut gue, yes, gue keliru bahwa apa yang gue lihat di trailer tidak merepresentasikan apa yang gue tonton. Namun ingat, ini masih 3 episode awal. Gue yakin episode 4-5 masih bagus, tapi ini juga terjadi persis di beberapa season sebelumnya. Ingat Star and Stripe dibikin bagus banget, tapi abis itu langsung jadi mid. Gue gak bilang jelek, tapi mid parah. Jadi argumen gue belum bisa dipatahin secara total sampai akhirnya kita akan melihat Deku versus Shigaraki yang jujur secara cerita di manga pun gue kurang bisa cocok. Kita tidak bisa mendapatkan Deku United State of Smash-nya. Nggak tahu kenapa Horikoshi, gue gak minta ceritanya diganti, cuman buat gue kayak belum berasa aja apa yang di manga gitu. Kayak gue ngebaca Attack on Titan gitu, kayak gue masih belum dapat gitu. Kayaknya ada yang kurang deh, ada yang kurang diceritain, atau mungkin ada yang diburu-burukan. Toh terbukti Bapak Horikoshi beberapa kali merevisi chapter bonus terakhirnya. Tapi ya sehat-sehat buat Bapak Horikoshi Sensei lah ya. Dan sehat-sehat buat tim Bones dan tim animatornya. Semuanya kru yang bertugas ya, sehat-sehat. Ya Gachiakuta silakan tinggalkan sebentar. lagi stop cour kan tuh. Ya udah yuk, semuanya fokus yuk. My Hero yuk. One Punch Man udahlah. Ya, My Hero, bolehlah nih terakhir gitu. Gue minta tolong ke Bones kan terakhir nih. Udah abis ini kan udah nih ya. Bisa kali bikin gue salah. Bisa kali buktikan kalau gue keliru. Ternyata bahwa season terakhir lebih bagus daripada season 3. Udah, itu aja. Banyak banget yang pengen gue obrolin, banyak banget yang pengen gue ceritain, tapi gue masih mau nunggu untuk selesai dulu. Gue juga kepikiran pengen bikin video. Gue pernah bikin video yang tampil kayak gini kan, yang ngebahas lebih interpretasi gue mengenai Reze di Chainsaw Man Reze Arc. Dan gue lihat banyak yang suka, banyak yang tertarik. Gue akan coba bikin juga di sini interpretasi gue mengenai kenapa Bakugo versus All For One itu adalah yang terbaik dibandingkan berbagai macam fight yang ada di manga dan bahkan anime Boku no Hero Academia. Atau mungkin kalian ada rekomendasiin gue bahas lebih dalam apa, atau review anime apa juga, jangan lupa komentar di bawah. Atau kritik gue silakan di komentar di bawah. Pokoknya gue masih ngotot argumen gue di review sebelumnya, di trailer.
gue masih pede bahwa season 3 tetap terbaik. Season final awal-awal doang kayak Star Stripe versus Shigaraki, which is Bakugo versus All For One. Deku versus Shigaraki kayaknya mah mid. Semoga gue salah. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama first impression anime yang dibahas kayak begini dan kalian gak ngamuk-ngamuk di komen, seasonnya kok langsung dikumpulin, kan belum nonton semua bang. First impression bang. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like. Dan jangan lupa gue itu upload video sehari satu. Jadi klik channel gue dan klik video menurut kalian belum kalian tonton kalau kalian masih mau ditemenin sama review-review anime ala gue. Dan biasanya kalian juga bisa ajak ngobrol gue, komen-komen dan kasih rekomendasi di sosial media gue seperti di Instagram dan TikTok. Mention gue lah kalau misalnya ada bahan-bahan yang bisa gue bahas. Dan ya sekian Radio Singa untuk episode kali ini. It's beautiful. Gue nonton sambil berilang air mata. Gue live streaming dan nonton bareng sama teman-teman kemarin. Makanya subscribe dan ikutin live streaming kita. Nggak live streamingnya nggak yang copyright gitu. Ada deh caranya, makanya nonton. Ya sekian Radio Singa untuk episode kali ini. Gue Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, Plus Ultra. Ayo sini lawan gue, Bakugo Kacan.